Mana Pak? Ya mungkin Pak. Di telepon nggak diangkat Pak. Jadi Pak. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai Cascading Style Sheet atau CSS. Di sini apa ada pernah yang belajar CSS atau pernah mencobakannya? Oke. Cascading Style Sheet adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah halaman website atau situs. Dengan CSS kita dapat dengan mudah mengubah keseluruhan warna dan tampilan yang ada di situs kita, sekaligus memformat ulang situs kita. CSS ini telah distandarkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C untuk digunakan di web browser. CSS adalah dasar untuk desain web. Tanpa itu, situs web akan tetap menjadi teks biasa dengan latar belakang putih, sehingga tentunya tidak menarik dan terkesan datar atau monoton. Di sini ada dua buah gambar halaman website yang menggunakan CSS dan tidak menggunakan CSS. Di sini terlihat perbedaannya. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Halo, ada yang bisa? Ada ya, oke. Di sini terlihat bahwa halaman website yang menggunakan CSS terlihat lebih rapi atau dengan latar belakang yang bagus dan sudah tersetting ya. Dapat ada background-nya, ada warna ya kan. Sedangkan yang tidak menggunakan CSS hanya latar putih dan teksnya yang biasa. Selanjutnya ada kegunaan CSS. CSS digunakan untuk mendesain sebuah tampilan pada halaman web. Modding dengan CSS memungkinkan kita untuk memberi warna pada font, layout dokumen, menambahkan tabel, memberi warna latar belakang, dan lain sebagainya. Dengan adanya CSS, konten dan desain web akan mudah dibedakan. Jadi, memungkinkan kita untuk melakukan pengulangan pada tampilan tertentu dalam suatu web, sehingga akan memudahkan dalam pembuatan halaman web yang banyak, yang pada akhirnya dapat memangkas waktu dalam pembuatan sebuah website. Selanjutnya ada keunggulan CSS. Yang pertama ada CSS menghemat waktu. Kita dalam menulis CSS dapat menghemat waktu karena kembali ke set dapat dengan mudah kita tampilkan ke halaman HTML-nya. Kita juga dapat menentukan gaya setiap elemen HTML dan menyiapkan ke halaman website sebanyak yang Anda inginkan. Kedua ada membuat halaman lebih cepat. Jika kita membuat halaman website dengan menggunakan CSS, kita tidak perlu menuliskan atribut tag HTML setiap kali kita membuatnya. Cukup tulis satu aturan CSS, misalnya color atau yang lain, dari sebuah tag yang ada. Selanjutnya ada perawatan mudah. Untuk membuat perubahan global cukup ubah gaya dan semua elemen di sebuah halaman web akan diperbarui secara otomatis. Selanjutnya ada gaya unggul HTML. CSS memiliki area atribut yang jauh lebih luas daripada HTML, sehingga kita dapat memberikan tampilan yang jauh lebih baik ke halaman HTML dibandingkan dengan atribut HTML. Selanjutnya ada kompatibilitas terhadap beberapa perangkat. Label gaya memungkinkan konten dioptimalkan untuk lebih dari satu jenis perangkat. Dengan menggunakan dokumen HTML yang sama, kita bisa versi situs web yang dapat disajikan untuk perangkat genggam seperti PDA dan ponsel untuk dicetak. Ini ada mempunyai standar web global. Sekarang atribut HTML sudah tidak digunakan lagi dan direkomendasikan untuk menggunakan CSS. Jadi itu yang lebih baik untuk memulai menggunakan CSS di semua halaman HTML untuk membuat kompatibilitas dengan browser masa depan.
Selanjutnya ada beberapa umum dari bagian CS, yaitu ada pertama selektor atau elemen yang akan didefinisikan. Yang kedua ada properti, atribut yang akan diubah. Yang ketiga ada value atau nilai. Pada gambar di samping terdapat ada menu style, ini bukan CSS. Di sini ada deklarasi paragraf atau selektor. Ini ada atribut atau properti. Di sini ada color, dan ini ada value atau kode dengan color tersebut. Kode ini dapat Anda cari di Google, kode warna misalnya like atau yang lain. Selanjutnya ada ukuran font, itu juga termasuk dengan value. Sedangkan untuk deklarasi ini, font size adalah properti, sama dengan color. Di sini ada contohnya. Jika selektor dikelompokkan menjadi H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Ini maksud dengan paragraf 1, paragraf 2, hingga seterusnya. Jadi jika kita membuat sebuah website, kan ada menu header, halaman menu, dan halaman isi, kan? Itu dikelompokkan menjadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 pada CSS yang kita gunakan. Misal, kita ingin mengubah sebuah color di halaman website pada halaman header misalnya. Kita cukup cari yang H1, misalnya color. Kita ganti value-nya menjadi black atau dia pada halaman isi. Jadi kita cari paragraf 3 atau CSS yang ketiga. Kita cari yang property color-nya. Untuk nilai dibesarkan dengan titik 2. Contohnya color black. Nah, ini adalah propertinya, dan ini adalah value-nya. Nah, seperti yang tadi kita ganti warnanya. Ini ada nilai atau value yang di bawahnya. Ini adalah jenis font. Kalau jenis font yang lebih dari satu kata, kita tambahkan tanda kutip seperti ini. Misalnya sans serif gitu. Kalau cuma satu kata ini sans saja, kita cukup seperti ini, nggak usah pakai tanda kutip. Selanjutnya ada properti. Jika lebih dari suatu properti, pisahkan dengan titik koma. Contohnya, paragraf text select center, atau kita menengahkan teksnya. Kita ingin menambahkan color setelah itu. Kita pisahkan dengan titik koma. Seperti ini. Selanjutnya ada perbedaan style CSS. Ada 3 macam, yaitu style CSS internal, eksternal, dan inline. Style CSS internal dibuat setiap kali website di-refresh, dan kekurangannya adalah waktu loading semakin lama. CSS ini sama pun tidak dapat digunakan di halaman lain, karena sudah aktif terlebih dahulu di satu halaman tersebut. Namun di balik kekurangannya, CSS style internal memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah kemudahan dalam sharing template. Untuk pratinjau, preview, karena CSS hanya ada di satu halaman. Selanjutnya ada eksternal. Merupakan CSS style yang paling mudah dan tidak menyulitkan. Semuanya dilakukan secara eksternal pada file.css. Styling dilakukan di file terpisah lalu diterapkan CSS ke halaman manapun yang diinginkan. Kekurangannya, CSS eksternal juga memperlambat waktu loading. Selanjutnya ada CSS style inline, menggunakan elemen spesifik yang membuat text style. Karena setiap komponen harus di-stylize. Maka inline bukan metode yang tepat jika Anda ingin menggunakan CSS dengan cepat. Namun di sisi lain, hal tersebut mendatangkan keuntungan. Misalnya, jika kita ingin mengubah satu elemen atau menampilkan pratinjau dengan cepat, internal
inline dan eksternalnya. Perbedaannya itu Pak, di situ Pak. Kalau yang internalnya langsung CSS itu langsung dibikin di dalam program itu Pak. Nah, ya. Kemudian untuk yang eksternal itu butuh kayak link gitu menyambungkan ke program ke CSS-nya Pak. Kayak buat href gitu Pak. Ya. Oke. Kalau udah paham, Bapak ada beberapa soal. Nah, saya akan dikerjakan, Bapak kasih waktu 5-10 menit. Nanti bacakan satu-satu ya. Dengan codingannya seperti codingan di HTML, di situ stylenya dibuat satu badan. Kalau eksternal, stylenya terpisah dengan file codingannya. Nanti style CSS-nya dipanggil oleh codingan HTML di HTML. Sedangkan inline CSS, nah style CSS-nya itu kode CSS-nya ditulis secara langsung pada setiap atribut HTML. Oke Pak. Oke, terima kasih Abar ya. A+ untuk Abar. Oke, ada satu pertanyaan lagi ya. Sebutkan beberapa keunggulan dari CSS. Ada yang bisa? Saya nomor 3, Pak. Oke. Baiklah, sebutkan beberapa keunggulan dari CSS. Yang pertama, mempercepat proses desain. Yang kedua, halaman lebih cepat dimuat. Yang ketiga, proses pemeliharaan mudah. Yang keempat, style lebih beragam dibanding HTML. Yang kelima, kompatibel dengan berbagai macam perangkat. Dan yang terakhir, CSS menjadi standar pengembangan website. Ya, Pak. terima kasih Dea. A+ tuh Dea. Oke, nomor 1. Mana bintang produksi tadi? Saya jawab atau yang lain? Nomor 1 tadi Pak. Jelaskan apa yang dimaksud. Suara saya kedengaran Pak. Dengar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan CSS. CSS biasanya singkatan dari Cascading Style Sheet. Itu alat yang membantu seorang pengembang web yang awalnya dari HTML menjadi CSS ini sebagai alat untuk mengembang webnya menjadi lebih baik lagi Pak. Ya menurut saya begitu Pak. Oke. Ya, terima kasih bintang Firozi. Jadi itu ya apa ini maksud dengan CSS. Berapa ya? Bapak sudah aja ya. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.